Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pada mata kuliah teknologi fiber optik dengan implementasi topologi fiber optik yang mencakup alur dari upstream atau internet lalu ke ONT, audisi ONT lalu ke PPOE. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Utomo dengan NPM 2375 8046. Saya melakukan praktik fiber optik ini pada Selasa tanggal 11 November 2025 yang bertempat di Laboratorium Jaringan Politeknik Negeri Lampung. Lalu ada tujuan praktikumnya. Di sini praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman terkait implementasi jaringan fiber to the home. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memahami arsitektur fiber optik, yang dimana di sini menganalisis komponen dan prinsip kerja pada jaringan fiber optik. Lalu kita akan mengonfigurasi perangkat OLT, ODC, dan ONT untuk melakukan pengaturan dan interkoneksi antar perangkat kunci dalam topologi FTTH. Lalu yang ketiga ada PPOE untuk autentikasi. Nah, kita juga akan men-setting atau mengimplementasikan point to point, yaitu protokol over Ethernet sebagai metode untuk autentikasi internetnya. Yang keempat adalah konfigurasi WLAN dan LAN pada OLT untuk menyiapkan konektivitas kabel atau WiFi dan kabel Ethernet pada perangkat OLT. Lalu yang terakhir ada verifikasi koneksi, yang dimana ini akan melakukan pengujian IP dan DHCP untuk memastikan konektivitas yang berhasil dan distribusi alamat yang tepat. Lalu di sini seperti dijelaskan di awal ada topologi praktikumnya, dimana dimulai dari upstream, lalu ke OLT, lalu ke ODC, lalu memakai 4 kabel untuk ke ONT, lalu ke PPOE. Oke, lalu di sini jadi di kelompok ada beranggotakan 4 orang, yang dimana setiap anggota kelompok akan bertanggung jawab atas satu jalur ONT dari ODC. Setiap mahasiswa itu memegang satu jalur untuk konfigurasi PPOE dengan username mahasiswa, SSID dengan NPM, lalu IP LAN-nya di 192.168 NPM/24. Lalu untuk akses selanjutnya, untuk akses konfigurasi perangkat pada ONT, tahap pertamanya dalam konfigurasi ONT ialah untuk mengakses halaman login perangkat melalui browser web dengan mengakses alamat IP 192.168.1.1 dengan username super admin, passwordnya support admin. Nah, dengan interface ini kita dapat melakukan pengaturan penting seperti PPOE untuk koneksi internet, WLAN untuk WiFi, LAN untuk konfigurasi jaringan kabelnya, lalu ada pengaturan lanjutan untuk manajemen jaringan. Oke, selanjutnya verifikasi status perangkat pada ONT dengan merek ZTE F460. Lalu setelah berhasil login di halaman sebelumnya untuk memeriksa status perangkat dan memastikan ONT berfungsi dengan baik dan terdeteksi oleh ONT-nya. Di sini kita akses di menu status, lalu ke device summary. Di sini operatornya kita lihat ada common icon, modelnya F410, hardware versionnya versi 6, lalu ada software versionnya. Nah, di mana tampilan ini itu mengonfirmasi bahwa perangkat ONT telah berhasil menyala dan berkomunikasi dengan ONT melalui jaringan FPON dan persiapan untuk konfigurasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ini adalah gambaran konfigurasi WiFi pada ONT. Jadi kita ke menu network, lalu ke WLAN. Lalu di sini wireless switch-nya kita enable. Lalu ada bandwidth-nya 20 MHz, channel-nya automatic, SID-nya sesuai NPM. Saya pakai 2375 8046. Lalu maksimal usernya itu 16. Security-nya kita pilih BPA, BPA
jika passwordnya disesuaikan aja. Lalu ini adalah konfigurasi PPOE untuk akses internet ya. Masih di menu network, lalu kita ke WAN. IP protokolnya itu IP versi 4, connection portnya yaitu kita pakai PPOE, lalu DHCP service kita enable, nanti juga kita enable, lalu di sini ada namanya business model, yaitu kita pilih internet. Lalu untuk username-nya seperti yang saya jelaskan tadi itu mahasiswa dengan perintah di awal. Nah ini lalu untuk mengecekkan kita verifikasi konfigurasi LAN dan DHCP. Jadi setelah ONT itu dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah untuk memverifikasi bahwa perangkat ONT berfungsi sebagai router dan DHCP itu berhasil didapatkan dengan benar. Jadi pada laptop saya itu berhasil mendapat IP DHCP, IP versi 4 yaitu 192.168.46.2 dengan gateway 46.1 dan DHCP servernya 192.168.46.1 yang menunjukkan bahwa ONT itu telah berhasil membagi alamat IP secara otomatis melalui layanan DHCP dengan gateway yang sama dengan alamat DHCP server. Kita lanjut. Nah, lalu yang terakhir di sini kita verifikasi LAN dan DHCP. Kita lihat perangkat apa yang telah terhubung ke menu network, lalu kita ke LAN, kita lihat device listnya. Yang dimana ini menampilkan daftar perangkat yang sedang aktif dan berhasil terhubung ke ONT dengan alamat yang diberikan oleh DHCP server ONT. Nah, di sini terlihat ya laptop saya telah mendapatkan IP DHCP dari ONT. Lalu fungsinya untuk memonitor jumlah pelayan yang aktif di jaringan praktikum. Oke, berikut adalah lampiran dokumentasi terkait praktikum yang telah saya lakukan pada hari Selasa kemarin. Oke. Baik, sebelum saya tutup, untuk audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh. Silakan. Oke, jadi sini saya bertanya, apa sih peran utama dari konfigurasi WLAN pada ONT? Nah, bagaimana pengaturan yang kurang tepat dapat mengalami kualitas koneksi penggunanya? Oke, jadi peran utama WLAN. Jadi WLAN itu dia akan berperan sebagai untuk menyediakan akses internet secara nirkabel atau wireless kepada perangkat pengguna. Jadi pengaturan seperti mode jaringan, bandwidth, channel, dan security WiFi, dia akan menentukan kualitas sinyal dan stabilitas koneksi. Nah, kalau jika WLAN-nya itu tidak dikonfigurasi dengan benar, lalu contohnya seperti channel itu tidak sesuai, keamanan lemah atau SSID-nya tidak aktif, maka dia akan mungkin dia akan mengalami gangguan sinyal, interface, lalu kecepatannya rendah, bahkan resiko keamanannya juga lemah seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, Di sini pertanyaan. oke silakan. Mengapa konfigurasi Triple P UI pada UNT menjadi tahap yang sangat penting dalam sistem FTTH, dan apa yang terjadi jika parameter Triple P UI tidak diatur dengan benar? Oke, jadi ini pertanyaan terkait PPOE ya. Jadi kenapa PPOE itu sangat penting? Jadi karena PPOE itu menjadi proses autentikasi antara ONT dan server penyedia layanan internet. Jadi PPOE ini sangat penting bahwa menangkap perangkat itu mendapatkan izin atau untuk mengakses jaringan serta memperoleh IP publik.
Nah, jadi jika seperti username, password atau kode koneksi tidak diatur dengan sedemikian benarnya, jadi ONT tidak dapat melakukan autentikasi sehingga koneksi internet tidak aktif meskipun kabel fiber sudah tersambung dengan benar. Nah, jadi hal ini atau kejadian tersebut itu bisa menyebabkan layanan internet tidak tersedia bagi pengguna atau tidak bisa diakses ke internet. Bisa dipahami? Apakah sudah cukup? Saya bertanya. Oke, baik, satu pertanyaan lagi. Tadi kan saya lihat pada screenshot konfigurasi ONT Anda menghidupkan DHCP. Ya. Nah, kenapa sih DHCP itu perlu diaktifkan dan apa dampaknya jika DHCP itu dinonaktifkan? Oke, jadi mengapa DHCP itu perlu kita aktifkan? Jadi DHCP ini diaktifkan agar ONT ini dapat membagi alamat IP secara otomatis kepada perangkat pengguna yang terhubung melalui jaringan Wi-Fi atau lokal area network internet. Nah, jadi setiap perangkat itu dapat langsung terhubung tanpa dikonfigurasi dengan manual. Nah, jadi jika DHCP itu nggak dikonfigurasi dengan benar, maka perangkat tidak akan mendapatkan IP otomatis, sehingga dia tidak dapat tersambung ke internet maupun memasukkan IP secara manual. Nah, yang dimana hal ini dapat menyulitkan dan tidak efisien dalam menggunakan jaringan lebih lanjut atau untuk pengguna atau customer sehari-hari. Baik, cukup. Cukup dari saya. Baik, kalau cukup, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.